Pertanyaan saya, gimana Ustaz cara kita lebih bisa legowo kalau menerima hal-hal yang bikin sakit? Beda kan boleh. Legowo yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada semua media yang mewujudkan doa saya untuk bisa berdiskusi langsung sama Ustaz Ryan. Masya Allah, ada doanya Karena seminggu yang lalu saya berdoa sama Allah, lihat Instagram, ya Allah saya pengen kali ke Bandung, tapi belum ada uang yang cukup ke sana. Tapi ada orang menghadirkan, Ya kalau boleh tahu namanya siapa? nama saya Jatian Raini. Jatian Raini. Asal dari? Saudari Wangsa. Saya di sini merantau Ustaz. Oh, lagi kuliah. Enggak, saya kerja di Hotel Krian. Loh, kita sering ketemu ya? Saya kalau ke Aceh suka nginep di situ. Ini enggak endorse ya? Mbak, siapa tadi namanya? Jatian. Jatian ya. Oke Mbak, silakan lanjut. Sebelum saya pertanyaan, mungkin saya sedikit cerita Ustaz. langsung aja kalau bisa disingkat ya. Kawan-kawan. Terkait dengan mata hati, tahun 2021 saya pernah mata hati terlalu besar. Ini bukan tentang pasangan. Saya kehilangan ayah saya di tahun 2021. Orang ini udah underestimate tadi, udah suon ya. Mohon maaf, saya tidak pernah pacaran. Jadi Masya Allah. Ini yang di depan kenapa seketika langsung? Jadi 2021 itu saya berdoa sama Allah seperti yang dikatakan Ustaz bahwasanya ketika mata hati kita tidak harus berlarut-larut. Saya bilang sama Allah, oke Allah nggak apa-apa, saya mau keluar dari kota ini untuk move on. Jadi Allah gerakan di tahun 2022 saya terima menjadi krian. Terus di tahun 2023 saya percaya tentang kalimat Allah mengambil sesuatu yang tidak engkau sangka kehilangannya, suatu saat engkau akan dibuat takjub akan kedatangannya. Di 2023 saya dilamar sama in the form of doa itu saya dilamar di Masjid Aman. Oh, di sini ada cerita ya Mbak Jatian ya. Salah satu dari pemuda yang ada di kajian bersama. Bentar. Kenapa banyak yang ngerasa aku bukan kalian? Maaf ya, emang kajian saya kayak gini, dibikin santai aja, nggak usah terlalu kaku, ya kan? Lanjut, Mbak Jatian. Maaf Ustaz, jadi buat semua orang baper. Iya. Ini kan kalau mereka udah punya. Lanjut. Kenapa saya sangat cinta dengan Banda Aceh ini? Karena ada salah satu Ustadz di Oman, mungkin beliau ada di sini, saya lupa namanya beliau siapa. Namun beliau berkata seperti ini, Jatian, kamu boleh pernah patah di kota kamu, tapi jadikanlah Banda Aceh ini atau Oman ini adalah rumah kedua kamu. Jadi setiap apapun yang saya sedih apapun, saya setiap malam Rabu selalu ikut kajian di Masjid Oman. Jadi entah kenapa Allah menyerahkan juga kedua saya yang disatukan dengan saya Ustaz, dia melamar saya di Oman. Tapi pertanyaan saya bukan itu Ustaz. Bentar.
Ustaz, bentar saya jadi kayak poni. Jadi ngelamarnya di Oman, habis kajian. Soalnya banyak yang mau ngambil inspirasi. Nanti pulang dari sini, setiap melihat cewek, apakah dia? Semua yang dilihat dikira calon dia. Di sini juga ada kajian Ustaz Amri. Nanti Mbak Jatian, kalau misalnya mau belajar akidah, iman, tauhid sama Ustaz Amri. Lanjut, pertanyaannya apa Mbak? Ya, langsung masuk ke pertanyaan. Langsung saja Ustaz. Jadi terkait cinta dalam diam, karena saya tidak pernah pacaran, tapi untuk melanjutkan ke pernikahan insya Allah di bulan setelah Lebaran. Tapi setelah itu untuk menuju ke sana kan banyak waktu nih Ustaz, ada beberapa bulan ke sana. Ya. Jujur, saya sebagai anak muda yang belum pernah pacaran dan mengenal cinta, itu sangat luar biasa rasanya. Jadi, apakah ada tips untuk menghindari zina sebelum pacaran dan bagaimana saya menyikapi hal itu saat saya sedang jatuh cinta dengan seseorang yang melamar saya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Mbak Jatian ya. Semoga kalian dijaga sampai halal. Mbak Jatian, apa yang Mbak Jatian udah rasain di Masjid Oman di Banda Aceh, itu tuh rahmat dari Allah. Allah tuh pengen ngasih Mbak Jatian walaupun bukan gantinya kebaikan lain setelah kehilangan, yaitu calon suami. Syukurilah itu, insya Allah Allah akan menambahkan setelah mendapatkan calon, nanti mendapatkan suami, anak, dan seterusnya. Tapi kalau Mbak Jatian mendapatkan nikmat ini di Oman dan di Banda Aceh malah disikapin dengan berbuat dosa, dengan pacaran, dengan katanya pacaran syariat. Apa pacaran syariat? Bangunin tahajud. Kamu biasa tahajud jam berapa? Aku biasa jam 7. Udah syuruk ya. Jadi kalau Mbak Jatian nggak tahan untuk menghindari pacaran dan dosa, Allah sangat bisa untuk mengambil kembali nikmat tersebut dengan cara apapun. Ini yang perlu kita sadari bahwa Allah kalau udah ngasih nikmat, jaga, syukurin. Yang kedua Mbak, kalau boleh disegerakan lebih baik lagi, walaupun nggak harus terburu-buru ya. Tapi kalau makin disegerakan makin bagus. Kalau bisa Ramadan tarawih bareng ke Oman lebih bagus loh. Ya, kalau Lebaran kan ya tinggal polosan lagi, kurang ya? Nggak apa-apa lah, akad dulu aja. Insya Allah Ustaz Amri di sini bisa ini ya. Gitu Mbak Jatian, jadi segerakan kebaikan biar semakin mudah meninggalkan keburukan. Karena kebaikan itu membawa kita kepada kebaikan yang lain, keburukan membawa kita kepada keburukan yang lain. Jadi kalau kita pengen dapat kebaikan, segerakan satu kebaikan kecil, nanti Allah bawa kepada kebaikan yang lebih besar dan seterusnya. Emang algoritmanya kayak gitu. Apa yang kita klik itu yang disuggest. Kalau dalam hidup kita ngeklik yang baik-baik, nanti disuggest juga kepada yang baik-baik. Tapi kalau dalam hidup kita ngeklik yang buruk-buruk, disuggest juga yang buruk-buruk. Karena emang hidup itu juga ada algoritmanya. Jadi segerakan, kalau bisa, kalau nggak bisa belajar menahan, nanti ada waktunya Mbak, ada waktunya. Kalau udah waktunya insya Allah, jangankan cuma pacaran, yang lebih dari itu juga insya Allah berpahala, bukan hanya boleh, berpahala. Jadi kalian kalau udah menikah, ngelihat pasangan itu tuh kayak ngelihat Ka'bah. Pahala, kan ngelihat Ka'bah, ngelihat doang pahala kan? Maka ngelihat pasangan gini. Kamu ngapain sih ngeliat aku kayak gitu? Aku lagi ngeliat Ka'bah. Maksud kamu aku hitam? Aku lagi ngeliat bidadari misalnya gitu ya Mbak Jatian ya. Semoga Mbak Jatian dijaga dan di hubungannya juga dijaga menjadi halal dan menjadi pasangan dunia sampai ke surga. Amin, amin, amin. Nah, baik, saya bacakan dari pertanyaan yang masuk di IG. Ya boleh kawan-kawan akrab.in ya diikuti dan ditanya di situ. Ini Ustaz pertanyaan bagus ini. Jika kita dihadapkan oleh orang yang menyatakan ingin serius dengan kita dan akan melamar kita di waktu yang tepat, apakah kita harus menunggu dan orang yang kita tunggu itu jodoh kita? Terus kalau ada beberapa orang yang serius gitu Ustaz, gimana cara kita tahu yang salah satunya itu jodoh kita?
Gimana cara kita tahu salah satunya jodoh kita? Iya, udah ada beberapa orang yang bilang serius gitu. Gimana kita tahu kalau salah satu itu jodoh kita? Dan kalau ada yang serius, kemudian katanya mau nunggu gitu. Apakah kita tunggu? Kalau bagaimana kita yakin kalau kita tunggu itu dia itu adalah jodoh kita gitu? Jadi betul-betul menanya rumah ya. Gimana caranya Ustaz? Oke. Masuk di sini. Silakan. Ini biasanya cewek ya pertanyaannya. Ya. Jangan lamar soalnya. Soalnya nunggu ini. Oke. Ada yang serius ini, katanya serius harus nunggu. Kalian harus paham fikih ta'aruf. Fikih ta'aruf itu bukan pacaran syariah ya. Fikih ta'aruf itu adalah tentang bagaimana mempelajari calon orang yang akan mendampingi hidup kita. Apa yang kita cari pada dirinya. Mencari tahu itulah yang disebut dengan ta'aruf. Misalnya, kalian kalau misalnya mau cari suami, carilah kayak Nabi Musa, qawiyun amin. Laki-laki yang kuat dan amanah. Kuat di sini artinya sehat. Kuat di sini artinya dia produktif. Amanah di sini artinya dia akhlaknya baik. Produktif dan baik. Ini nomor satu nih bagi laki-laki. Yang lain kesekian lah. Walaupun agama nggak bisa ditanya lagi, udah pasti lah ya. Tapi kan kuat dan amanah itu kan bagian dari agama, bagian dari pemahaman Islam. Cari itu pada dirinya dengan ta'aruf. Setelah itu kalian akan bisa memutuskan siapa yang tepat menjadi pasangan kalian. Jadi jangan cuma datang ke rumah bertamu. Oh, nih saya kasih tahu rahasia cowok ya. Cowok itu jago acting. Jadi kalau dia di rumah gini-gini, enggak apa-apa. Jangan lihat dia tuh lembut. Kenapa? Karena itu adalah acting, karena lagi jaim. Tanya tentang dia ke temennya, tanya ke keluarganya, ke tetangganya. Kalau nggak bisa gitu, tahu nggak cara Sayyidah Khadijah mempelajari sosok Nabi Muhammad muda gimana? Dikasih kerjaan untuk safar, karena biasanya dalam safar orang bisa dipelajari karakternya. Lalu Sayyidah Khadijah ngutus orang kepercayaannya, laki-laki namanya Maisarah, bukan perempuan ya. Mbak, namanya siapa? Maisarah. Maisarah laki-laki jalan sama Nabi Muhammad. Pas pulang, Khadijah nanya, Maisarah gimana sosok Muhammad sepanjang perjalanan? Karena dalam safar itu orang bisa kelihatan aslinya. Dia suka marah-marah nggak pernah marah. Gimana dia ngelihat orang-orang susah? Dia dekat banget sama orang susah. Di Damaskus semua orang miskin anak yatim kenal Muhammad. Gimana dia dalam berdagang? Dia tidak berdagang transaksional, dia membangun ekosistem. Makanya dalam bisnis itu ada 3 nih. Ada ada yang jualan, ada yang membuat program, ada yang membuat ekosistem. Nabi Muhammad ada di level membuat ekosistem, networking. Dia bangun pasar, bukan jualan di pasar. Setiap Nabi Muhammad ke Syam, bikin pasar lagi. Pasar yang bentuknya nggak harus tempat, tapi networking segala macam. Hebat, dia luar biasa. Akhirnya Sayyidah Khadijah bilang ke pamannya, boleh nggak ngobrol sama pamannya Muhammad? Akhirnya paman dengan paman menyepakati untuk lamaran. Itu namanya ta'aruf. Bukan yang datang ke rumah doang, kirim kurikulum vitae, nanti kita pelajari yang baik-baik di situ, yang buruk-buruknya nggak ada kan di situ kan? Aku orangnya ngorok, kan nggak ada situ ya. Akhirnya kita nggak tahu aslinya. Makanya kalau mau ta'aruf dulu, baru kita ketahuan mana yang tepat buat kita. Soal yang mana yang jodoh, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mendahului takdir. Allahu a'lam. Sekarang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rozi dari Pakemon. Panggilannya Dwi. Rozi. Oke. Rozi di Banda Aceh ngapain? Kerja Ustaz. Oh, di mana? Di PT 2 Kinci. Apa itu? Di sini ya. Yes. Umur berapa Haji? 25. Udah nikah? Belum Ustaz. Kayaknya kebanyakan pilihan ya, galau ya. Oke, Ji, gimana pertanyaannya Ji? Ya Ustaz, setelah mendengar penjelasan Ustaz soal bagaimana caranya kita bilang nggak apa-apa gitu ya Ustaz. Ya.
kadang kan kita dalam hidup juga walaupun kadang kita udah ngerasa oke, aku punya Allah, tapi kadang kita masih ada juga merasa di hati ngeganjel gitu Ustaz. Ya. Dan bahkan saya dulu pernah ini sedikit ya Ustaz, udah pernah lulus kedokteran Ustaz. Lulus apa? Kedokteran, jadi kedokteran, Oke. waktu kuliah. Ya. Tiba-tiba begitu mau masuk kuliah, ternyata saya buta warna. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Oh. Nah di situ saya sempat suzon Allah. Tapi saya coba saya berpikir Ya bagus. saya awalnya berpikir ya Allah kenapa saya diluluskan kalau saya buta warna gitu. Ya. Tapi setelah beberapa waktu baru saya menyadari ternyata Allah luluskan saya untuk memberitahu orang-orang sebenarnya saya bisa lulus, tapi dengan cara yang lain gitu. Ustaz. Jadi pertanyaan saya, Nah akhirnya kemana? Setelah nggak jadi di kedokteran gimana? saya kuliah lulusnya di teknik industri. Terus? Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman yang dulu di kedokteran yang mungkin mereka sudah berjuang juga tapi mungkin ya Ustaz masih dalam pendidikan. Kalau saya alhamdulillah udah bisa membagikan orang tua walaupun belum sepenuhnya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya gimana Ustaz cara kita lebih bisa legowo kalau menerima hal-hal yang bikin sakit. Beda kan boleh. Kan dengan kejadian tersebut Ustaz, kan banyak kita itu Yang dulu kata-kata dulu anu kono. Awalnya nampung ya. gimana caranya kita lebih lama berada menerima kenyataan-kenyataan yang kadang nggak sesuai dengan keinginan kita Ustaz. Ya. Gitu. Terima kasih. Oke. Udah Ji. Udah. Oke, barakallahu fiik Ji. Semoga Rozi kan dia nggak jadi di kedokteran kan? Ya Ustaz. Nanti istri kamu yang dokter insya Allah. Amin. Aminnya gede banget kan? Kamu pakai mic. Masya Allah, Rozi luar biasa. Gimana biar lebih legowo ya, lebih lapang dada, lebih itu baca legowo. Dan lihatnya bersih. Lapang dada. Hah? Slow. Makanya legowo slow ya kan. Jangan goyang ya. Slow ya, jangan goyang ya. Sampai goyang, ya legowo, sampai goyang ya. Bahasa mana Aceh ya? Apa tadi pertanyaannya? Gimana caranya biar lapang dada? Biar bisa gencan, ayo. Kan Rozi udah lapang dada, udah sempat seuzon terus udah tobat kan? Kalau kejadian lagi gimana caranya dan seterusnya. Nih, aku kasih tahu sebuah pengalaman hidup ya. Ji, sabar deh dengan menjalani takdir. Karena Allah sebaik-baik pengatur. Hari ini mungkin kita menangis dengan sebuah keputusan langit, dengan sebuah pengaturan Allah. Tapi 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan sujud syukur dengan keputusan-keputusan itu. Allah sebaik-baik pengatur, Allah mengaturnya dengan maha tahu dan maha kasih sayang. Kadang kita pengen ini, tapi malah Allah pengen itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu. Ya udah, walaupun kita nggak suka-suka banget, tapi itulah yang terbaik buat kita. Itu pengalaman hidup. Saya udah ngejalanin sehingga saya pada akhirnya nyimpulin Allah tuh keren banget ya. Allah tuh baik banget ya. Allah tuh sempurna banget ya. Tapi itu kan butuh waktu ya. Nggak hari ini langsung kan. Disitulah kita belajar sabar. Mungkin kalau belum bisa legowo, minimal sabar dulu aja. Nanti ketika kita udah ngelihat hasil satu persatu, disitulah kita akan radin. Oh, aku ridho, aku terima. Ya, udah bisa nerima kenyataan. Gitu Ji.
pertanyaan penting satu, Saudara ini. Ya. Pertanyaan ini coba kawan-kawan dengarkan baik-baik. Saya pikir Siapa ini tahu ada yang banyak relate, ya, ya. banyak yang merasakan perasaan yang sama. Gitu. Bagaimana jika pain yang dirasakan yaitu dengan dunia pernikahan yang berasal dari orang terdekat, sehingga membuat trust isu dengan lawan jenis, merasa takut untuk dekat lawan jenis karena takut mendapatkan rasa sakit yang sama. Jadi dia punya kawan yang bermasalah dalam rumah tangganya. Jadi gara-gara itu dia takut dengan lawan jenis. Nah, sekarang dia merasa nyaman dengan kesendirian, nggak mau dekat dengan lawan jenis, di samping karena dosa kalau berpacaran, tapi sekarang sudah merasa tidak merasa butuh pada pernikahan. Jadi pertanyaannya, Ustadz, yakinkan saya kalau memang pernikahan itu baik bagi saya dan tidak akan sama dengan yang lain. Dia trauma gara-gara dia sering dapat curhat dari teman. Makanya jangan sering-sering dengerin Enggak, bercanda. Apa tadi? Gimana kalau dia trauma gitu gara-gara sering dengar Ustaz meyakinkan masalah kalau menikah itu baik bagi dia. Karena sering dengar cerita dari teman. Gini deh, kalian itu kan cuma ngedengar satu hal ya dalam kehidupan sebagian yang mungkin sedang diuji kan. Kayak kata Pak Irwansyah, sebetulnya ada banyak cerita-cerita lain yang juga sukses, happy, bagus, yang wajahnya berseri-seri, yang mungkin dalam cerita kisah hidupnya itu banyak kemudahan. Hidup itu bukan tentang satu tema, ada banyak tema. Hidup itu siklus. Mungkin ada orang yang siklusnya lagi musim kemarau, tapi ada orang yang lagi musim hujan. Kayak siklus di dunia deh. Kalau di Eropa lagi musim dingin, di Australia lagi musim panas, kan kebalikannya. Katanya sih, saya nggak pernah ke sana. Kalau di Australia musim dingin, di Eropa musim panas. Semuanya itu digilirkan oleh Allah. Jadi mungkin yang kita dengar teman curhat yang sedang diuji. Karena yang sedang nikmat nggak pernah curhat ya. Ya kalau gitu kita perlu membuka mata kita kepada arah-arah yang lain biar balance. Coba datang ngobrol-ngobrol sama mereka yang terlihat happy-happy aja rumah tangganya. Mungkin dia akan cerita bagaimana mereka menjalaninya dengan penuh rasa syukur, menghargai. Kita akan menemukan banyak rahasia-rahasia yang penting, sehingga akhirnya kita lebih optimis lagi dalam berharap yang terbaik. Betul. Kata, ini jawaban dari Pak Irwansyah, bukan dari saya. Jadi jangan ngelihat ke sini aja, ngelihat juga ke sini. Tinggal ganti aja di zoomnya kemana nih. Jangan cuma ngelihat di ngezoom ke yang susah-susah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nadia Putri. Saya berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Mbak Suci dari Sulawesi Tengah. Di Anda kerja, kuliah? Kebetulan di sini sekarang ada program pertukaran mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh. Ya, bisa ketemunya di Aceh ya, Pak ya. Sebelumnya saya mau cerita sedikit, Ustaz. Ya. Tahun sebelumnya saya pernah membangun sebuah komitmen dengan seseorang. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin hari saya merasa kalau hubungan ini itu hanya menjauhkan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih dekat kepada maksiat dan dosa. Sehingga pada tahun kemarin, tepat setahun di hari ini, saya memutuskan untuk berhenti terhadap komitmen saya dengan pria itu. Akan tetapi pihak keluarga saya masih terus-terusan ingin saya untuk kembali membangun komitmen kemarin dengan pria itu. Pertanyaan saya, apakah keputusan saya ini salah
atau benar Ustaz? Dan kalau keputusan saya ini benar, bagaimana caranya saya untuk meyakinkan kembali kepada keluarga saya kalau keputusan yang saya pilih itu sudah benar? Terima kasih. Baik, sebentar Mbak Suci. Komitmen bentuknya apa? Apakah udah dilamar atau cuma janji-janji aja? Sejujurnya kalau untuk dilamar sendiri saya belum mau, karena pada saat itu saya masih kuliah, sampai sekarang masih kuliah, cuma pada saat itu memang masih semester bawah. Ya. Jadi belum yang Jadi baru dalam bentuk ucapan aja ya? Iya. Kayak janji gitu ya? Iya. Oke Mbak Suci, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Bintang Anugrah dari Medan. Medan. Terus di Baca ngapain? Iya Ustaz, Kuliah ya? udah semester 8 doang ya Ustaz ya, semoga selesai ya. Kenapa pengen cepat selesai? Pengen nikah ya? Nggak, biar cepat kerja. Oh iya. Mbak siapa panggilannya Mbak Bintang? Bintang ya. Oke, Bintang. Silakan Mbak Bintang. Bintang Anugrah. Jadi gini kan Ustaz. Biasanya kalau udah ada gini kan itu panjang tuh. Jadi saya cari mie aja dulu ya. Makan dulu. Silakan Mbak Bintang. Jadi kan sekarang saya jatuh cinta sama laki-laki. Oke. Jangan diteriak dulu, biar itu saya. Oke. Boleh. Terus. Jadi kan sekarang saya jatuh cinta-cintanya sama laki-laki yang bukan seorang muslim. Oke. Lanjut. Kita dengarkan sampai habis. Jadi kami dekat, tapi bukannya pacaran. Kalau bahasa gaulnya sekarang HTS. Hubungan tanpa status, tapi nggak jadi cegil kan? Jadi bagus Kak. Cegil mana deh? Jadi bagus. Masalah kalau udah beda agama, dia juga udah punya cewek. Kita nggak tahu mau bilang alhamdulillah atau innalillah ya. Oke, lanjut Mbak Bintang. Tapi walaupun dia udah punya cewek, dia mau nangkepin saya gitu, kayak kalau bisa Nah, pertanyaannya. pertanyaannya, kan ini saya yang dikejar, saya yang susah banget gitu kan. Jadi setiap kali saya ingin menikah, ingin asing gitu, buat ya saya kegiatan lagi saya dengan Oke. Dan Mbak Bintang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak juga Zuro. Zura.
Zura. Dari mana Zura? Dari mana? Loksmawe. Di Bandar main. Kebetulan siap baru jadi saya kesini mau Oh, oh, iya. ada dua pertanyaannya. Ini Ustaz, saya sejak dari dulu sampai sekarang belum pernah pacaran. Dan kebanyakan dari orang-orang sekitar berpikir kenapa kamu tidak pacaran. Habis itu orangku kebanyakan berpikir negatif. Apakah kamu nggak suka sama pria atau kamu nggak suka sama wanita? Itu banyak sekali di sekeliling saya yang bertanya-tanya kenapa saya tidak pacaran. Yang intinya saya tidak pacaran yang pertama emang nggak mau terjerumus ke kalau dibilang zina emang main zina. Jadi saya orang tua saya nggak menginginkan supaya tidak pacaran dan saya ditekan sekali tidak ada sama pria. Jadi sampai sekarang saya sama pria kontak WhatsApp juga nggak ada, chat juga nggak ada, teman juga nggak ada, teman pria wanita. Nah ini pertanyaannya bagaimana cara mengatasi gosip-gosip yang di samping sekitar kita untuk supaya lebih tegar supaya nggak insecure karena pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Iya. Baik. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaan dari Mbak Suci dari Toli, kemudian Mbak Bintang dari Medan, yang ketiga Mbak Zura dari Loksmawe. Udah komitmen terus putus, terus diminta komitmen lagi sama orang tua. Mbak Suci, pertama orang tua ini memang kan kadang-kadang berbeda pandangan sama kita ya. Makanya kalau bisa Mbak Suci itu sering-sering share video ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang relate pembahasannya ke orang tua. Kirimin aja supaya mereka lama-lama jadi paham bahwa yang namanya komitmen tapi belum ada status itu nggak baik, nggak berkah gitu. Jadi mudah-mudahan mereka jadi lebih memaklumi. Tapi kalau misalnya Mbak Suci ngerasa kayak ya udahlah komitmen aja yang jelas, yaitu misalnya udah makin yakin khitbah itu lamar ya, dilamar gitu ya, dipinang, ya udah dilamar dulu aja, tetapi harus benar-benar mampu menjaga diri karena lamaran itu belum halal, hanya menjadi komitmen akan berlanjut ke pernikahan. Jadi kasih pilihan antara kalau Mbak Suci ragu, jangan paksain, jangan pernah memaksakan diri kalau lagi ragu, mending fahamkan orang tua. Dan itu bagian dari amal solih dan juga birrul walidain, berbaktinya kita pada orang tua. Gitu ya Mbak Suci ya. Yang kedua dari Mbak Bintang, cegil sama cowok non muslim. Terus gimana nih Mbak? Kita itu tergantung siapa teman dekat kita. Jadi kalau Mbak Bintang pengen nggak cegil lagi nih sama di cowok, maka Mbak Bintang harus menemukan circle atau teman yang bisa membuat Mbak Bintang itu istiqomah. Sering ke Masjid Oman, duduk dalam majelis, dengerin kajian Ustaz Amri Fatmi, ketemu sama teman-teman yang kayak gini, yang kayak tadi Mbak Zura yang nggak mau pacaran sampai dituduh macam-macam. Orang kayak gitu tuh insya Allah banyak di masjid. Jadi kalau Mbak Bintang bisa ketemu sama teman-teman yang modelnya kayak gini, insya Allah Allah akan bantu Mbak Bintang buat istiqomah. Dan kalau Mbak Bintang istiqomah, nanti akan ketemu pada saatnya dengan ali yang luar biasa. Amin. Ya. Oke, jadi cari teman, jangan sendiri, cari circle. Almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung teman dekatnya. Yang terakhir, ya Mbak Zura jangan mancing-mancing sama Mbak Bintang jangan mancing-mancing lagi sama si cowok itu ya. Kalau mancing-mancing nanti kita kayak membuka lagi peluang.
Yang ketiga Mbak Zura dicurigai kelainan karena nggak pernah pacaran. Mbak Zura, coba Mbak Zura sering-sering baca kisah Sayyidah Maryam di surat Maryam. Difitnah juga kayak gitu, difitnah dengan zina, difitnah dengan hina, difitnah dengan berbagai macam fitnah, tapi dia hanya diam. Saya sebagai pemain sosial media sering juga tuh dibully di sosial media, difitnah di sosial media. Pernah nggak saya tanggepin? Nggak pernah. Kenapa? Karena saya percaya diam, nanti Allah yang akan belain. Berkali-kali saya pernah difitnah tapi saya diam, akhirnya Allah belain dengan caranya. Jadi Mbak Zura, jangan terlalu memperhatikan tentang ucapan mereka. Fokuslah dengan apa yang Mbak Zura lakukan, karena itu adalah bagian dari mungkin ujian ya. Jadi kalau Mbak Zura hanya ingin menyenangkan hati orang atau membalas fitnah orang lalu akhirnya dekat sama laki-laki, sebetulnya itu terjebak di dalam talbis iblis, bisikan atau tipu daya setan. Diam aja Mbak, diam. Minta sama Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya akan curhat kepada Allah dan Allah lah yang akan melindungiku dari fitnah-fitnah kalian. Katakan kalimat itu, karena kalimat itu pernah diucapkan oleh Nabi Yakub, kemudian diucapkan lagi oleh Sayyidah Aisyah ketika difitnah selingkuh, dan itu insya Allah akan menjadi penolong kita. Allahu a'lam, karena waktunya terbatas, saya kira cukup sekian.